Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang present continuous. Sebelum ke topik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulid Barkah dari kelas Joy Class. Saya sebagai pelajar yang belajar di BEC. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi untuk menjelaskan tentang present continuous. Oke, mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu present continuous. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang present continuous itu apa. Oke, present continuous adalah secara definisi adalah suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, poinnya di sini adalah menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Nah, fungsi dari present continuous adalah untuk menjelaskan atau menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan sekarang. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk merencanakan rencana yang pasti terjadi. Nah, untuk membuat suatu kalimat di dalam present continuous ada rumus atau pola untuk membentuk suatu kalimat di dalam present continuous. Yang pertama yang kita butuhkan adalah subjek. Yang kedua, to be atau auxiliary. Kemudian verb. Kalau di present continuous itu menggunakan verb ing sebagai ciri khas dari continuousnya, dan objek. Nah, ini adalah bentuk dari positif dari present continuous. Nah, dan di present continuous itu to be-nya bila kita merujuk kepada pronoun pelaku atau subjek dari yang melakukan suatu aktivitas itu dibagi ke dalam a, you, we, they. I, auxiliary-nya atau to be-nya adalah I. Kemudian untuk you, we, they itu auxiliary-nya adalah are, dan he dan she, it. Auxiliary-nya adalah is. Nah, sama dia menggunakan verb ing. Nah, verb ing dan objek, ditambahkan objek dari present continuous. Untuk lebih jelasnya di sini
untuk lebih jelasnya, saya akan membuat suatu contoh. Saya sedang makan. Kalau kita transitkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan present continuous, itu bisa diartikan I'm eating. Seandainya kita makan mie, noodle adalah kedudukan sebagai objek dari aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau kita artikan adalah saya sedang makan. Nah, contohnya sini. Example. I'm eating noodle. I kedudukan sebagai subjek, kemudian I'm kedudukan sebagai to be, dan eating sebagai verb ing yang menunjukkan suatu kegiatan apa yang dilakukan. Nah, dan noodle sebagai objeknya. Dan ada sedikit tambahan untuk present continuous. Ada bentuk waktu yang sering dikenal di dalam bahasa Inggris adalah time signal. Apa itu time signal? Time signal adalah suatu waktu terjadinya suatu aktivitas tersebut. Nah, di sini time signal dari present continuous itu yang pertama adalah now. Now artinya sekarang. Kemudian right now sama artinya juga sekarang, atau at this time. Artinya saat ini. At this time itu artinya saat ini, atau pada saat ini, bisa diartikan juga pada saat ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dulu di sini dari definisi dari present continuous adalah suatu kegiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang, dan fungsi dari present continuous itu menyatakan suatu aktivitas yang sedang, atau suatu pernyataan yang sedang dilakukan pada saat ini, dan juga ia menekankan pada suatu rencana yang pasti akan terjadi. Seandainya contoh, my mother is meeting you tomorrow. Itu bentuk dari suatu rencana. Bila teman-teman sudah melihat dari pola ini, saya akan sedikit hapus di bagian di sini. Kalau kita masuk pada rencana, my mother is meeting you tomorrow.
my mother itu sebagai kedudukan sebagai subjek, kemudian to be, verb ing, nah di sini sebagai objek, kemudian tomorrow itu sebagai tense atau TS atau adverb. Bila kita bedah tentang my mother is meeting you tomorrow, ini bentuk dari suatu rencana dari ibuku ingin bertemu kamu pada besok. Nah, dan ini pasti akan terjadi karena di dalam present continuous itu adalah bentuk dari suatu aktivitas yang pasti akan terjadi. Dan juga kalau kita merencanakan sesuatu, bisa kita menggunakan tenses dari present continuous. Nah di sini mungkin present continuous bila seandainya kita bentuk dari ini kan bentuk positifnya. Seandainya kalau kita bentuk dari negatif, tinggal kita rubah saja. My mother. Kalau kita rubah ke dalam bentuk negatif ya, tinggal setelah to be tinggal kita tambahkan not saja. Jadi arti dari kita selesaikan dulu. Meeting you tomorrow. Nah, di sini setelah to be itu kita tambahkan not untuk bila kita menyatakan dia itu negatif. Nah, kalau kita artikan my mother tidak sedang bertemu kamu besok. Nah, ini dari bentuk negatif dari present continuous. Seandainya kita ingin berubah ke dalam bentuk suatu pertanyaan atau dikenal dengan interrogatif atau tanda tanya, tinggal kita posisi is ini kita geser ke depan. Is ini tinggal digeser ke depan. Nah, is sebagai untuk suatu aksi, untuk interrogatif. Kemudian kita lanjutkan ke my mother. My mother sebagai subjek. Mother. Nah, my mother itu sebagai subjek. Kemudian kita karena akselerasinya sudah pindah, kita tidak perlu menambahkan akselerasi lagi di depan karena sudah kita pindah ke depannya. Tinggal kita turunkan verbnya. Meeting you tomorrow. Dan kita tambahkan, jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Nah, ini bentuk dari positif, negatif, dan interrogatif atau tanda tanya. Dan bila kita artikan interrogatif di sini bisa diartikan sebagai apakah ibuku sedang bertemu kamu besok? Bertemu kamu besok. Bila kita ingin bertanya kepada seseorang, apakah kamu sedang bertemu ibuku besok? Nah, tinggal kalau kita ingin menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan bentuk
bentuk dari positifnya. Tinggal kita yes, no. Tinggal kita, bila kita ingin menjawab as well, bila ingin kita menjawab dari pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan present continuous di sini sebut. Nah, is my mother meeting you tomorrow? Kita bisa menjawab my mother meeting you tomorrow. Ya, tinggal ditambah ya, tinggal kita tambahkan di sini kalimat positifnya saja. Kalimat negatif itu biasanya jawabannya adalah positif atau negatif, tergantung apakah kamu sedang bertemu atau tidak. Makanya dari interrogatif dari present continuous. My mother is meeting you tomorrow. Nah, ini bentuk jawaban dari interrogatif present continuous. Mungkin bila teman-teman ada yang menemukan kekeliruan, tolong dimaafkan. Saya minta maaf, dan intinya teman-teman harus memperhatikan pola bila ingin membuat suatu kalimat dari present continuous. Jangan lupa membuat suatu kalimat itu harus ada, pertama adalah subjek, kemudian to be dari present continuous itu adalah is, am, are, kemudian ditambahkan dengan kata kerja of tambah ing sebagai ciri khas dari present continuous, dan objek yang dikenai pekerjaan. Bila teman-teman ingin menambahkan tesinya, boleh saja, dan bila tidak, ya tidak apa-apa, tergantung konteks atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, mungkin dari sekian penjelasan dari saya, mungkin sedikit ada kekeliruan, tolong dimaafkan, dan bila ada manfaat untuk silakan diambil. Oke, sekian dari saya, mungkin dari penjelasan dari saya sendiri atas nama Muhammad Maul Barkah. Dan oh ya, saya lupa atas tag name. Nah, ini tag name saya Muhammad Maul Barkah, bisa dipanggil Maul. So mungkin itu saja dari penjelasan saya dari kelas Joy Class. Jangan menyerah dan jangan lupa untuk tetap belajar dan secara teliti tentang apa itu present continuous dan teman-temannya. So terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan, dan saya masih dalam proses belajar dan sedikit untuk menyampaikan suatu apa yang saya dapatkan selama dalam pembelajaran di BEC. Sekian, terima kasih, thank you.